Karena di sini kami akan melakukan percobaan tentang uraian pembiasan karena cahaya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roswita Veronica Nubatonis dengan NIM 161180113. Nama saya Maria Angelina Sonia, NIM 161180114. Saya Archandra Ciraniam Fotis, NIM 1611808. Dan saya Yana Divina saya dengan NIM 1618075. Pembiasan cahaya sendiri dapat diartikan sebagai peristiwa penyimpanan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Untuk alat dan bahan, langkah-langkah percobaan serta pembahasan pada percobaan ini dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik alat dan bahan yang digunakan pada percobaan uraian cahaya karena pembiasan yaitu yang pertama gelas bening, yang kedua pensil, dan yang ketiga air. Baik, pada langkah percobaan akan dijelaskan oleh teman saya, Angel Amfotis. Oke, baik, untuk langkah pengerjaannya, yang pertama kita ambilkan air yang telah disiapkan di dalam wadah, lalu kita tuangkan ke dalam gelas. Kira-kira 3/4 bagian air. Nah, setelah air sudah diisi ke dalam gelas, yang berikut kita masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Nah, di sini kita dapat mengamati bahwa pensil akan terlihat seperti patah. Baik, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi. Baik, pembahasannya, ketika sebagian batang pensil tercelup ke dalam gelas kaca yang berisi air, maka sinar datang yang berasal dari batang pensil yang tercelup tersebut akan melewati 3 medium yaitu air, kaca gelas, dan udara hingga akhirnya sampai ke mata kita sebagai pengamat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Sinar datang satu berasal dari ujung pensil yang tercelup air merambat melalui medium air. Ketika mencapai medium kaca gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini karena indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kerapatan optik kaca lebih besar atau lebih rapat daripada air, lebih renggang. Kemudian dari medium kaca, sinar cahaya bergerak keluar menuju udara. Karena indeks bias udara lebih kecil daripada indeks kaca, maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar satu bias. Sinar satu bias ini kemudian mencapai mata kita. Hal yang sama juga berlaku untuk sinar datang dua. Setelah terjadi pembiasan dari air ke kaca dan ke udara, maka dihasilkan sinar bias 2 dan sinar ini menuju ke mata kita. Kemudian perpanjangan sinar bias 1 dan sinar bias 2 ini akan berpotongan di satu titik. Nah, di titik inilah tempat terbentuknya bayangan semu dari batang pensil yang tercelup. Bayangan semu inilah yang kemudian dilihat oleh mata kita. Karena bayangan semu ini letaknya tidak tepat atau sedikit bergeser dari posisi benda aslinya, maka oleh mata kita akan tampak seolah batang pensil yang tercelup dalam air tersebut patah atau bengkok. Demikian percobaan kami mengenai uraian pembiasan karena cahaya. Sekian dan terima kasih.